Nah, ini saya bawa sebuah teori. Ada buku yang judulnya Dialog, The Art of Thinking Together. Silahkan dicari, yang nulis namanya William Isaac. Buku tahun 99, mungkin PDF-nya sudah ada bagi teman-teman yang pinter nyari, ini buku lama. Jadi di buku itu banyak dibahas tentang seni berdialog, atau kalau bahasa penulisnya The Art of Thinking Together, seni berpikir bersama. Ya ini saya bawa salah satu teori saja dari situ, ya yang dibahas banyak macam-macam. Nah, ini unsur-unsur yang saya bawa ini, unsur-unsur di dalam dialog yang perlu kita kembangkan agar dialog jadi produktif. Oke, untuk dialog produktif ada beberapa variabel. Yang tadi di antara variabel ini sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama, integritas. Yang kedua, slow down. Yang ketiga, suspense. Yang keempat, listen. Yang kelima, create a space. Yang keenam, different polarity. Yang pertama, integritas. Maksudnya apa? Ya para pelaku dialog membawa kebenaran-kebenaran yang memang dia yakini kebenarannya, dia hidup dengan kebenaran itu dan dia ingin mempertahankan dan juga mengembangkan, memperluas kebenaran yang dia yakini. Berarti kebenaran itu sudah integral dalam dirinya. Bukan orang-orang yang dialog itu hanya sebagai semacam aktivitas iseng yang tidak serius, coba-coba. Jadi kadang-kadang kan ada yang model simulasi-simulasi, itu simulasi seolah-olah dialog padahal tidak. Ya ini kalau di kelas untuk tugasnya guru pada siswa ya tidak apa-apa. Misalnya, ayo latihan diskusi, yang sana bagian yang pro, yang sini bagian yang kontra. Nah, itu boleh untuk kepentingan belajar, tapi dialog yang serius, yang benar-benar ya harus mengasumsikan integritas para pelakunya. Bukan orang-orang yang hanya ingin misalnya cari penghasilan saja atau cari keuntungan saja dari dialog ini. Wah, saya mau ini dialog ini, kelihatannya peserta dialognya dibayar tinggi nih, saya masuklah. Itu berarti tidak ada integritas. Ketika seseorang turun ke meja dialog, dia punya komitmen terhadap kebenaran yang dia yakini, tidak sekedar hanya ingin show, ingin tampil atau mencari bayarannya. Jadi harus ada integritas di situ. Kemudian yang kedua, slow down. Slow down itu harus sabar, pelan-pelan, mengurai argumen satu demi satu. Tidak kesusu mengklaim, tidak tiba-tiba meloncat menyimpulkan, tidak. Dasar orang tidak pinter, dasar orang bodoh dan seterusnya. Tiba-tiba meloncat kok tiba-tiba mengklaim. Harusnya digiring dari belakang pelan-pelan. Ini loh, argumen Anda itu ada kurangnya di sini. Tadi Anda ngomong ini, menurut saya tidak pas. Yang pas itu ininya, pelan-pelan sampai kemudian ditemukan. Akhirnya menurut saya cocoknya begini, tidak seperti yang sampean bilang itu. Tapi titik-titik benarnya juga ada yang sampean bilang di sini, di sini, di sini. Nah, itu namanya slow down, pelan-pelan dipetakan gagasan-gagasannya, kemudian baru diputuskan. Jangan kesusu. Biasanya orang masuk ke meja dialog, akhirnya lahirnya debat karena kesusu ingin menang, bahwa kebenaranku yang paling unggul. Biasanya kalau sudah semangatnya berubah di meja dialog situasinya ganti.
Tidak lagi berbagi kebenaran, tapi berebut kebenaran, saling mengalahkan. Ayo slow down, pelan-pelan. Yang ketiga, suspend. Suspend ini menunda. Ini melanjutkan slow down tadi, jangan kesusu disimpulkan. Kalau memang belum tahu ya ditunda. Kalau memang belum ada jawabannya ya jangan nekat. Suspend dulu. Tadi sudah dijelaskan suspend ini. Listen juga begitu ya. Kemampuan mendengar ini penting. Berdialog kok tidak mampu mendengar, tidak betah mendengarkan orang lain, mending tidak usah dialog. Nanti yang terjadi hanya monolog. Nah, yang kelima, create a space. Memberi ruang pada yang lain. Tidak ngajangi, kalau bahasa Jawa ini merajai, ingin pokoknya forum ini 100% milik saya. Nah, tidak, create a space. Saya yang punya forum ini, saya yang menentukan arahnya kemana, saya yang harusnya ngomong paling banyak. Kalau ada orang mau ngomong nanti saja, kalau saya sudah selesai, sisa waktu dari saya. Itu namanya tidak dialog. Dialog itu harus saling berbagi ruang, berbagi waktu. Mungkin kebenaran-kebenaran yang lain juga perlu mendapatkan waktu dan ruang untuk disampaikan. Jadi yang kelima, create a space. Yang keenam, befriend plurality. Befriend plurality itu akrablah, nyamanlah dengan perbedaan, dengan kontras-kontras, dengan kontradiksi-kontradiksi. Ini penting demi slow down, suspend, listen, create a space. Itu sebenarnya kuncinya pada befriend polarity. Jadilah orang yang bisa menerima perbedaan, nyaman dengan perbedaan, ketidaksamaan. Kalau kita dialog dan kita tidak punya mental nyaman dengan perbedaan, maka forum dialog akan jadi forum yang sangat menyakitkan. Dialog akan jadi, kita pengen cepat-cepat selesai saja, ngapain ini ngomong ngalor ngidul. Kita inginnya to the point, yang benar yang mana. Kita tidak siap dengan perbedaan-perbedaan, keragaman kebenaran. Maka kalau memang kita ingin melakukan dialog, kita ingin menemukan kebenaran bersama, ya kita harus siap dengan perbedaan pandangan, dengan keragaman berpikir. Kalau tidak, ya forum dialog itu akan sangat menyiksa kita. Jadi yang pertama, kalau kita ingin berpikir bersama yang lain, yang pertama milikilah integritas. Yang kedua, pelan-pelan, telatenlah, slow down untuk menemukan kebenaran, jangan kesusu. Yang ketiga, suspend, siap menunda kalau memang belum paham, kalau memang belum ketemu, kalau memang belum ada dasarnya, disuspend dulu. Kalau bahasa usul fikih itu mauquf. Mauquf itu bukan berarti terus kita boleh apa saja, cuma hukumnya memang belum ketemu. Sementara dipending dulu. Yang keempat, listen, siap mendengar. Yang kelima, create a space, harus mau berbagi dengan yang lain, berbagi ruang, berbagi waktu, berbagi kesempatan, berbagi porsi bicara, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, nyamanlah dengan keragaman perbedaan. Kalau memang, wah saya tidak bisa Pak, saya itu tidak kuat, tidak betah saya ngomong dengan orang yang beda dengan saya merasa diinjak-injak kebenaran saya, ya kalau gitu mending jangan dialog. Nanti dari dialog bisa geser ke debat, dari debat bisa lahir permusuhan, bisa jadi konflik pertikaian. Tapi kalau memang ingin dialog, siap debat, ya harus befriend polarity.
Jadi mau menerima perbedaan, siap berbeda. Ya memang orang itu levelnya macam-macam. Kalau katanya Ibn Rushd kan memang ada orang itu yang bisa menerima level monolog saja, kelompok khitobiyah atau khotobiyah. Tapi ada orang yang menemukan kebenaran butuh yang lain, kerjasama, kelompok jadaliyah, termasuk dialog, termasuk diskusi. Ada juga orang yang sebenarnya pinter, tapi memang dia tidak cocok kalau dialog, kalau debat. Dia sukanya merenung sendiri, berpikir, menemukan kebenaran, menemukan hikmah sendiri. Nah itu, ini kan dalam Al-Quran kan juga disebut. Jadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi untuk menuju kebenaran itu ada kalanya dengan hikmah. Hikmah itu berarti orang yang mampu dengan kekuatan akal budinya menemukan kebenaran. Ini orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang mendalam. Tapi ada juga orang yang butuh bantuan yang lain. Ada yang sifatnya pasif, maka butuh mau'idhah hasanah. Dia hanya diberitahu saja mana yang baik, mana yang benar, beritahu. Nanti dia bisa jalan kalau sudah tahu. Tapi ada orang yang sifatnya aktif. Kalau ini tidak bisa hanya diberitahu, harus diajak diskusi, diajak debat, diajak dialog untuk menemukan kebenaran. Hanya saja khusus untuk yang berpikir bersama, dialog, debat, ada kalimat tambahan billati hiya ahsan. Lakukan dengan yang baik. Karena kalau tidak hati-hati, debat ini bisa kontraproduktif. Inginnya menemukan kebenaran, malah ketemunya permusuhan. Inginnya ketemu yang sejati, malah ketemunya yang gelap, yang pertikaian. Jadi makanya sebulan ini kita banyak melatih kemampuan dialog, debat, kemampuan berpikir bersama orang lain. Nanti di sesi-sesi terakhir baru kita mengarah ke ranah berpikir yang hikmah, baik yang berpikir kritis maupun yang berpikir introspektif. Berpikir kritis minggu depan, kemudian berpikir introspeksi, muhasabah di minggu terakhir tahun ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu salah satu teori dari bukunya William Isaac yang judulnya The Art of Thinking Together. Seni berpikir bersama. Kita introspeksi kalau mau dialog, sudah punya ndak 6 kualitas itu. Punya integritas, kemudian telaten, sabar, kemudian siap ditunda kalau memang belum ketemu, belum mampu, siap mendengar, siap berbagi, dan nyaman dengan perbedaan pandangan.